Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membagikan tips cara menggiringkan merpati yang susah jodoh. Nah, di sini ada yang bertanya, "Bang, gimana sih menjodohkan merpati yang susah jodoh terus digiringkannya juga susah jodoh?" Nah, di sini saya akan bagi tipsnya buat kalian semua. Nah, seperti apa videonya? Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita bahas saja cara menggiringkan merpati yang susah jodoh. Nah, oke teman-teman, biasanya ini merpati yang susah jodoh itu merpatinya susah move on. Jadi terlalu cinta terhadap betinanya, biasanya si jantan. Terus posisi si jantan ditinggal mati ketika lagi giring keras. Posisi jantan lagi giring dipisahkan oleh pasangannya. Jadi teman-teman, kemungkinan ini merpatinya itu lagi giring, terus teman-teman coba mau ganti pasangannya. Nah, ini yang mengakibatkan merpatinya susah dijodohkan, susah digiringkan. Nah, saya namai ini merpatinya susah move on. Jadi baik jantan maupun betina. Jadi memang kendalanya seperti ini. Jadi merpati-merpati yang susah move on ini biasanya itu ketika kita mau menjodohkan dengan pasangan yang baru itu sangat susah. Biasanya juga berantem walaupun teman-teman mungkin sudah memisahkannya atau menyendirikannya secara lama. Jadi si merpatinya itu disendirikan secara lama. Kemudian teman-teman mau memasangkannya, memberikan betina yang baru dengan warna yang sama dengan betina dulunya, tetapi masih saja susah dijodohkan. Jangankan giring, dijodohkan pun susah. Walaupun kadang ada yang mau ya merpati, jadi dia sudah satu kandang itu tidak berkelahi, tetapi itu nggak bisa giring. Nah, saya akan bagikan solusinya. Jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu memandikan si merpati jantan setiap hari selama 7 hari. Nah, jadi teman-teman itu memandikan si jantannya setiap pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 8. Kemudian jemur merpati yang susah move on atau susah dijodohkan atau susah digiringkan. Silakan teman-teman jemur. Nah, nanti kalau sudah setengah kering atau mendekati kering masih ada basah-basah sedikit, itu merpatinya teman-teman harus lepas bebas. Jadi kita lepaskan saja bebas dengan catatan merpatinya sudah tahu kandang atau sudah keket kandang. Jadi kalau belum jangan dilepas. Masih mending simpan di dalam kandang. Nah, tujuannya pelepasan di dalam kandang itu untuk menghilangkan stres si merpati. Jadi merpatinya biasanya yang susah-susah move on itu merpatinya mengalami stres. Nah, itu biasanya ditinggal oleh si betinanya. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk kalau mau mengganti si betinanya, usahakan jangan di posisi sedang giring keras. Apalagi sedang giring, itu nggak baik untuk kedepannya si merpati. Alhasil merpatinya nanti susah dijodohkan. Nah, kebetulan di sini saya ada nih merpati yang ini. Si Balmon itu ketika dijodohkan susahnya setengah mati. Berantem terus, di dalam kandang selalu berantem. Dan tidak mau jodoh-jodoh. Nah, setelah saya memberikan penanganan khusus, yaitu dengan cara memandikannya setiap hari. Nah, itu pun posisi ketika memandikan selama 7 hari berturut-turut, usahakan posisi si merpatinya ini sendirian dulu. Jangan diberi pasangan terlebih dahulu. Nah, setelah itu teman-teman juga harus menyiapkan merpati betina dengan yang sama. Jadi jangan betina yang udah ada pasangannya terus teman-teman gabungkan dengan merpati si jantan yang susah move on. Jadi
harus keduanya usahakan sama-sama kita mandikan dan jemur. Nah, seperti ini merpatinya susah dijodohkan. Kalau susah dijodohkan, otomatis digiringkannya pun memang susah. Cuman ini sudah jodoh dan sudah giring. Saya kasih lihat dulu buat teman-teman. Jadi ini si Balmond. Nah, ini namanya si Balmond. Nah, ini sudah giring keras, sudah bagus. Tahu. Ini merpati yang susah jodoh. Kalau susah jodoh, otomatis susah digiringkan. Nah, jadi caranya seperti itu. Kita memandikan rutin selama 7 hari berturut-turut. Nah, di hari yang pertama itu kita harus, ketika merpatinya benar-benar mau kering, masih sedikit basah-basah, itu teman-teman lepaskan dulu bebas selama 7 hari. Nah, ingat, dalam proses merpati yang sedang kita terapi atau kita perbaiki, atasi stresnya itu, teman-teman harus memberikan makanan, suplemen yang bagus, vitamin, beri ke merpati si jantannya agar mempercepat proses penjodohan dan penggiringan. Nah, setelah itu biasanya mudah teman-teman untuk menggiringkannya. Jadi setelah 7 hari teman-teman baru satukan merpati yang mau dipasangkan. Jadi di tempat yang berbeda dulu. Biarkan kedua merpati jantan dan betina saling mengenali, itu biasanya langsung kawin atau langsung jodoh. Nah, setelah itu teman-teman harus menyimpan ke dalam gupon. Nah, ini tujuannya setelah jodoh kita baru giringkan. Nah, nanti ini hasilnya akan giring keras. Nah, setelah jodoh, tandanya jodoh itu merpatinya sudah kawin. Nah, setelah sudah kawin, teman-teman masukkan ke dalam gupon kedua merpati tersebut. Biarkan suruh bercumbu rayu. Tutup guponya atau kardusnya, ditutup, biarkan berdua selama seharian. Nah, ketika sore teman-teman bisa mengambil kembali kedua merpatinya. Biarkan suruh kawin. Nah, setelah sore, malam harinya teman-teman pisahkan. Si merpati jantan dan betinanya pisahkan, usahakan jangan saling ketemu. Nah, pagi harinya teman-teman mandikan kedua merpatinya. Jadi dimandikan bersamaan. Setelah dimandikan, teman-teman harus menjemurnya, biarkan suruh kering. Nah, biasanya terjadi kawin. Nah, setelah terjadi kawin, teman-teman masukkan lagi ke dalam kandang, beri makan dan minum. Jangan dimasukkan ke dalam gupon sampai sore hari, biarkan di kandang. Biasanya tanda-tanda kalau mau mendekati giring itu, si jantan otomatis masuk dengan sendirinya ke dalam gupon dan memanggil si betina dengan suara nguk nguk nguk. Nah, pertanda itu berhasil. Nah, biasanya selang 2 harian itu merpatinya dengan sendirinya otomatis akan giring keras. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman. Jadi kita tunggu dulu, kita membetulkan si merpati jantannya dulu. Kita harus benar-benar sabar selama 7 hari. Setelah 7 hari dilakukan pemandian rutin dari jam 7 sampai jam 8. Itu kita mandikan terus dijemur. Nah, setelah langkah itu, setelah sudah mendapatkan 7 hari, teman-teman bisa memberikan pasangan betina. Nah, mungkin itu saja teman-teman, cara menggiringkan merpati yang susah jodoh. Nah, ini diterapkan kepada merpati saya juga. Ini alhamdulillah si Balmond sudah giring. Teman-teman bisa lihat, ini si Balmond sudah giring keras. Ini padahal merpatinya galak ke betina, susah dijodohkan. Nah, ini tahap-tahapannya. Jadi kalau teman-teman masih kebingungan atau masih belum paham, silakan teman-teman tanyakan di bawah kolom komentar. Insya Allah saya akan balas komentar dari teman-teman. Kalaupun saya tidak membalas komentar dari teman-teman, insya Allah saya akan buatin videonya. Nah, teman-teman juga bisa request video mana apa yang harus saya buat, itu teman-teman bisa request dengan cara silakan teman-teman komentar. Kalau contoh, Bang, gimana sih ngiringin merpati masih pijikan? Nah, teman-teman bisa request video. Kalau saya bisa, insya Allah nanti saya buatin videonya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja cara menggiringkan merpati yang susah jodoh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nantikan video terbaru dari saya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.